Inggris kembali mempertegas perannya sebagai salah satu aktor utama dalam upaya stabilisasi Ukraina setelah perang, dengan mengumumkan bahwa mereka telah menuntaskan perencanaan unit-unit militer yang dapat dikirim segera setelah kesepakatan damai tercapai. Langkah ini menandai fase baru dalam komitmen London terhadap keamanan Eropa Timur, sekaligus menunjukkan bahwa Inggris tidak hanya memikirkan dukungan jangka pendek, namun juga peran strategis jangka panjang dalam menjaga perdamaian di wilayah yang diguncang konflik ini. Menurut laporan Bloomberg, pemerintah Inggris melalui Kementerian Pertahanan telah mengatur secara rinci struktur penempatan, lokasi komando, hingga jenis pasukan yang akan dikerahkan sebagai bagian dari koalisi yang bersedia, sebuah aliansi negara-negara yang dipimpin oleh Inggris dan Prancis untuk mendukung Ukraina dalam fase pasca perang. Menteri Pertahanan Inggris John Healey menyampaikan bahwa seluruh rencana tersebut telah diperbarui dan siap dieksekusi kapan saja jika proses diplomasi yang sedang berlangsung menghasilkan kesepakatan damai yang nyata. Dalam pernyataannya, Healey menegaskan bahwa Inggris mempersiapkan penempatan pasukan bukan untuk melakukan operasi tempur, melainkan sebagai penjaga perdamaian, pemulih infrastruktur militer, dan pengaman jalur vital yang dibutuhkan Ukraina untuk kembali berfungsi sebagai negara yang stabil. Healey menggambarkan rencana itu sebagai bentuk kesiapsiagaan strategis yang memungkinkan Inggris bergerak tepat pada hari ketika gencatan senjata permanen diumumkan. Ketika perdamaian tiba, kami akan siap, ujar sang menteri, menegaskan bahwa seluruh elemen dalam rencana tersebut telah dirancang untuk memastikan Ukraina dapat memasuki era rekonstruksi dengan dukungan penuh dari mitra-mitra utamanya. Komando Angkatan Bersenjata Inggris telah memilih kontingen tertentu yang dinilai paling cocok untuk misi tersebut, lengkap dengan titik lokasi markas yang akan menjadi pusat koordinasi internasional. Rencana itu mencakup pembentukan sebuah kelompok koordinasi khusus di bawah pimpinan seorang perwira senior Inggris yang bertugas mengatur dukungan logistik, distribusi senjata, serta pengerahan tenaga ahli pelatihan bagi militer Ukraina. Paket dukungan itu juga mencakup operasi patroli udara yang akan membantu mengamankan wilayah langit Ukraina sehingga penerbangan internasional dapat dibuka kembali setelah bertahun-tahun ditutup atau dibatasi ketat. Selain itu, Inggris juga berencana memperluas operasi Satuan Tugas di Laut Hitam yang memiliki peran penting dalam membersihkan ranjau laut serta memastikan jalur perdagangan dan pasokan Ukraina tetap aman dari ancaman yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi negara tersebut. Meski demikian, rencana-rencana tersebut tetap disinkronkan dengan kesepakatan yang lebih luas antara negara-negara anggota koalisi. Amerika Serikat misalnya telah memasukkan ketentuan dalam dokumen rancangan perjanjian damai yang melarang penempatan pasukan NATO secara langsung di wilayah Ukraina. Hal ini berarti bahwa meskipun Inggris bersiap mengerahkan pasukan, posisi mereka harus ditempatkan jauh dari garis depan dan tidak boleh menjalankan operasi yang dapat dikategorikan sebagai intervensi NATO. Inggris, menurut Healey, sepenuhnya memahami batasan tersebut dan telah merancang peta penempatan yang memastikan pasukannya ditempatkan di wilayah aman, ideal untuk mendukung rekonstruksi militer, namun tetap berada dalam koridor ketentuan internasional yang berlaku. Untuk memastikan rencana ini dapat dilaksanakan tanpa hambatan, pemerintah Inggris telah mempersiapkan dana awal selebih dari 100 juta pound sterling atau sekitar 130 juta US dollar yang akan digunakan untuk membiayai operasi penggelaran pasukan, logistik, serta kebutuhan infrastruktur tahap pertama. Di luar dukungan militer, Inggris juga melanjutkan kontribusi non-militer yang signifikan bagi Ukraina, termasuk penyediaan dana lebih dari 17 juta US dollar untuk membantu memperbaiki sistem energi yang hancur akibat serangan Rusia. Sektor energi menjadi salah satu titik paling rentan dalam perang, dan Inggris memandang bahwa stabilitas energi adalah kunci kebangkitan Ukraina dalam jangka panjang. Selain itu, London juga mempertegas tekanan ekonomi terhadap Moskow melalui larangan impor LNG Rusia via jalur maritim, sebuah langkah yang diperkirakan mampu mengurangi salah satu sumber pendapatan penting Kremlin. Sementara Inggris mempersiapkan pengerahan ke Ukraina, negara tersebut juga menghadapi tantangan keamanan baru di Eropa Barat, terutama setelah serangkaian insiden pesawat nirawak mengganggu bandara serta fasilitas militer di Belgia. Dalam 1 minggu terakhir, drone terdeteksi berulang kali di atas 2 bandara utama Belgia, yakni Brussels dan Liège, sehingga memicu pembatalan penerbangan dan menimbulkan kekhawatiran mengenai potensi ancaman keamanan yang lebih besar. Sebagai respon, Inggris segera mengirimkan spesialis dan peralatan pertahanan canggih ke Belgia untuk membantu negara tersebut menghadapi ancaman drone yang sulit dilacak. Ancaman ini dianggap sebagai fenomena baru dalam lanskap keamanan Eropa, terutama karena pola serangannya tidak jelas dan tidak ada pihak yang secara resmi mengklaim bertanggung jawab.
Di Belgia, Kepala Staf Umum Angkatan Darat Jenderal Frederik von Seine telah memerintahkan pasukannya untuk menembak jatuh setiap drone mencurigakan yang ditemukan di wilayah udara nasional. Namun ia menekankan bahwa tindakan itu harus dilakukan dengan sangat hati-hati untuk mencegah kerusakan tambahan pada fasilitas umum. Insiden drone tersebut menyoroti meningkatnya ancaman teknologi tak berawak di Eropa, sesuatu yang dipandang Inggris sebagai isu keamanan regional yang membutuhkan respon bersama antar negara Eropa. Pengiriman spesialis Inggris ke Belgia menjadi salah satu indikator bahwa koordinasi pertahanan Eropa kini bergerak lebih intensif, terutama dalam menghadapi ancaman non-konvensional yang sulit diprediksi.